Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Selamat kepada Timnas U23 Indonesia yang sudah melampaui ujian di kualifikasi Piala Asia U23. Tentunya dengan lawan yang kemarin satunya cukup enteng dan yang satunya lumayan berat. Tapi di sini saya tidak berbicara tentang masalah timnas. Tapi juga berhubungan dengan pembicaraan kita dengan tim nasional Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang Coach Sintayong. Jadi sini Coach Sintayong, kalau saya mengamati, saya baru sadar Sintayong ini ada sedikit kemiripan dengan Jokowi. Jangan bermacam-macam dulu ya. Jadi sini saya akan bahas tentang bagaimana kok bisa terjadi kemiripan itu. Mari kita bahas bersama. Jadi Sintayong ini ada sedikit kesamaan kisah, menurut saya seperti itu. Ada sedikit kesamaan pola dalam mengarungi masing-masing pekerjaan mereka. Jadi kalau di lingkup sepak bola, Sintayong masuk ke Indonesia itu dalam kondisi Indonesia itu butuh sebuah perubahan. Dalam kondisi Indonesia itu butuh sebuah seorang pemimpin, seorang manajer yang bisa membawa Indonesia ini, timnas Indonesia ini maju ke kancah Piala Asia, atau dalam yang lingkup yang lebih luas Piala Dunia, atau yang lebih spesifik lagi adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ketika masuk ke Indonesia, Sintayong itu tahun 2019 itu timnas Indonesia itu dalam kondisi memang terpuruk dari eh, pertama pergantian eh, masalah sanksi-sanksi, masalah pelatih yang di situ naik turun, keluar ya masuk, seperti itu. Cuman Sintayong yang mencatat melatih Indonesia itu lama, yaitu sudah 4 tahun ini, hampir 4 tahun ya, seperti itu. Dan di sini memang Sintayong masuk ke Indonesia ini untuk merubah yang namanya timnas U23, timnas Indonesia ini menjadi level up itu tidaklah mudah. Dengan ending kemarin bisa level up banget, semua ya mulai dari U20 sampai senior itu semua masuk ke putaran final Piala Asia, dan ini tidaklah mudah. Dalam perjalanannya Sintayong, saya agak tergelitik dengan masalah seperti ini ya. Jadi seperti juga dalam politik Jokowi itu, dalam perjalanannya ada yang tidak suka dan ada yang suka. Dan ini sesuatu hal yang unik bahwa di dalam satu timnas, satu tim itu, di negara itu ada yang tidak suka, ada yang suka. Bahkan sampai ada yang sangat mengidolakan banget, itu yang namanya Sintayong. Jadi ada yang memang yang tidak suka, yang mengkritik secara frontal, yang di media-media sosial seperti itu, yang suruh Sintayong itu out karena Sintayong itu tidak mempunyai prestasi sama sekali selama 4 tahun di Indonesia ini. Karena saya pikir sama dengan Jokowi, semuanya butuh proses. Saya pikir Sintayong ini sampai detik ini, yang kurang lebih 3 tahun ini memimpin timnas Indonesia ini, itu berproses dengan membangun sebuah fondasi, dengan mengangkat yang namanya satu generasi, kemudian membangun fondasi
yang kuat dengan anak-anak muda. Makanya pemuda ya, makanya pemain-pemain seperti Arahan Pratama, kemudian Dewangga, kemudian Rizky Ridho ini adalah hasil dari, saya pikir, didikan Sintayong yang ketika di usia ya yang masih belia sekarang, itu usianya masih 20-an tuh, saya pikir itu sudah serasa bermain di senior atau serasa pemain senior, karena memang mereka selama ini sudah bermain di senior, bermain membela timnas Indonesia senior ya, seperti Dewangga, Arhan Pratama yang langganan, Rizky Ridho itu langganan pemain, bahkan menjadi pemain kunci di timnas senior. Dan ketika berada di tim atau level bawahnya ya, tim level umur, maka mereka akan sangat dominan sekali dan sudah mempunyai mental yang sangat kuat. Saya pikir ini adalah sebuah fondasi yang sangat besar, yang fondasi yang sangat kuat, di mana fondasi ini tidak akan dirasakan serta merta sekarang, tapi fondasi yang kuat ini akan dirasakan oleh uh, sekitar 10 tahun ke depan ya, atau 5 sampai 10 tahun ke depan baru bisa dirasakan hasil dari kepemimpinan Sintayong. Sama juga dengan pemerintahan Jokowi. Banyak yang mengkritik, tapi yang mengkritik ya orang-orang yang selama ini dirugikan, atau selama ini dipecat, atau selama ini memang tidak bisa mengikuti irama kerja Jokowi. Maka mereka itu yang tersingkirkan dan akhirnya benci. Seperti Leza Lamli, kemudian yang Anies Baswedan, itu kan orang-orang yang dulu berada di bawah Jokowi tapi tidak bisa mengikuti alur Jokowi dan selalu ketinggalan. Makanya ya seperti itu, Jokowi memimpin Indonesia yang dimana negara ini adalah negara berkembang dan berpotensi menjadi sebuah negara maju. Dan negara berkembang seperti ini itu butuh pemimpin yang mempunyai insting tinggi, butuh pemimpin yang mempunyai kekuatan mental tinggi untuk memutuskan sebuah keputusan yang besar. Tidak gemen-gemen, tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya seperti SBY yang penuh keraguan, yang pengennya cari aman. Tidak dengan Jokowi. Jokowi berani mengambil resiko yang sangat besar dengan merangi mafia-mafia, kemudian membangun fondasi struktur infrastruktur yang sangat kuat, jalan tol, bandara, bendungan, itu adalah penopang kemajuan Indonesia ke depan yang sekarang itu tidak semerta-merta bisa dinikmati, walaupun sudah dinikmati atau sudah tidak membawa dampak yang begitu besar, tapi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu sangat penting sebagai penopang Indonesia menjadi sebuah negara maju. Nah, mau maju bagaimana kalau negara Indonesia ini mau maju tapi dari koneksi satu ke koneksi dari tempat satu ke tempat yang lain tidaklah mulus. Bagaimana bisa lancar roda perekonomiannya? Makanya dibangunlah sebuah jalan tol, makanya dibangunlah bandara-bandara, makanya dibangunlah yang namanya jalan-jalan nasional yang itu bagus, bahkan sampai desa. Ini adalah fondasi. Fondasi yang orang yang mempunyai pikiran yang sangat pendek itu pasti akan maidu dalam bahasa Jawanya. Seperti itu. Pasti akan menyelah, apa hasilnya Jokowi selama memimpin, banyak bangunan yang itu tidak berguna, tidak sesuai dengan keadilan rakyat, seperti ini. Wah, sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi dari mulai Jawa sampai yang namanya Papua, dibangun sebuah jalan yang dulu jalannya becek tidak bisa diapa-apakan,
sekarang mulus seperti itu adalah pondasi untuk sebagai penumpang kemajuan negara Indonesia. Negara mana, negara maju mana yang namanya negara maju tapi infrastrukturnya rendah, tidak ada jalan tol, tidak ada bandara, di mana tidak ada yang namanya. Pasti butuh sebuah sokongan infrastruktur yang sangat memadai, itu akan menjadi negara maju. Maka ini ada, tidak bisa dirasakan sekarang, walaupun sudah bisa dirasakan sekarang, mudik jadi lancar segalanya, untuk masalah infrastruktur, untuk masalah bendungan, tidak bisa dirasakan sekarang, tapi puluhan tahun ke depan ini bisa dirasakan oleh orang-orang Indonesia selanjutnya, atau anak cucu kita selanjutnya, seperti itu. Sama dengan Sintayong, saya pikir sama. Saya kok berpikir tadi mereka ini kedua pemimpin, manajer, ya, pelatih timnas Indonesia ini dengan Jokowi, kok saya pikir mereka berada dalam track yang sama, track positif seperti itu, ya. Track melaju, eh, meluncur ke atas dengan cepat nantinya, seperti itu. Itu yang saya pikirkan sekarang. Makanya hal-hal seperti ini, hal-hal positif seperti ini pun pasti ada juga yang tidak setuju. Karena memang otak mereka cuma melihat sekarang. Karena memang otak mereka cuma melihat dari perutnya sekarang. Perutnya saya sudah besar atau belum, sudah kenyang atau belum. Bukan masalah seperti itu, tapi visi ke depan itulah yang lebih utama. Bagaimana membawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju. Bagaimana membawa timnas Indonesia ini oleh Sintayong menjadi timnas nasional yang levelnya sama dengan Jepang. Itu butuh proses, butuh pondasi, butuh yang namanya kesabaran. Kalau tidak sabar, yang pengen enaknya sekarang, ya mau maju bagaimana timnas kita, mau maju bagaimana negara Indonesia ini, karena tidak punya pondasi sama sekali. Kalau pondasinya tidak kuat, mau dibangun apapun ya, maka akan roboh dalam waktu tidak lama. Makanya butuh yang namanya sebuah pondasi yang kuat untuk sebagai akar yang kuat sebagai penumpang yang namanya kemajuan Indonesia. Seperti itu. Marilah kita berpikir logis, jangan berpikir bahwa sekarang ini saya seperti ini, maka saya akan menyalahkan orang lain. Maka itu adalah pikiran-pikiran yang naif, dan itu perlu disingkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.